Kisah Rasul 2 ayat 47. Untuk Anda dapat dipercaya Tuhan dengan jiwa-jiwa, God will test apakah kamu dapat dipercaya apa enggak. Ayat 47, katakan sama-sama. 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Ngomong sama kiri kanannya, lu disukai berapa orang? Banyak musuh apa banyak orang suka sama kau? You see, kalau kamu datang ke ibadah raya memerayakan kebaikan Tuhan, duduk sendiri, menyendiri, gak punya orang, disuruh salami kiri kanan, gak nyalami. Kenapa? Karena orang adanya kursi kosong. See, ini ciri-ciri gereja mula-mula kayak gini loh. And you joyful bukan karena bisnisnya jalan, you joyful karena Tuhan yang memenuhi hati kamu. Dan mujizat Allah, urapan Roh Kudus, tanda-tanda ajaib terjadi. Anda mesti baca atasnya dong. Itu ciri-ciri gereja mula-mula kayak gitu tuh. Lanjut. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang. Jadi siapa yang menambahkan orang? Tuhan. Tapi Tuhan mesti percayakan dulu. Kalau kamu gak baik, kalau kamu gak suka cita orangnya, kamu gak disukai orang Tuhan mau naruh jiwa juga takut. Jelas gak ini? He can only give you soul if you are nice. Kalau kamu orang baik, kalau kamu angker, sok suci, sok agamawi. Tuhan bilang aduh mati bayiku mati. Nangkap ya? Sama seperti Kenneth Hagin Senior. Dia berdoa berbelas-belas tahun dan doanya tekun. Jam 5 pagi pasti udah di gedung ibadahnya dia. Dia gak doa di rumah, di gedung pertemuannya. Dan dia tanya kenapa kok gak nambah-nambah jemaatnya. Dan Tuhan kasih dia menjawab dengan penglihatan. Semua tempat tidur bayinya penuh sama bayi. Dia bilang kalau aku tambahin bayi lagi mau ditaruh di mana bayinya. Jadi gereja yang gak mendewasakan jemaatnya, gak memuridkan jemaatnya, gak bisa nambah. Tuhan gak mau kasih jiwanya. Karena gak bisa dihandle. Nanti kamu dikasih jiwa, kamu telantarkan. Kamu perlakukan seenaknya aja. Aku gak mau jiwaku. Dombaku udah banyak yang luka. Ya banyak yang hancur hidupnya karena dosa. Gak mau mereka itu dikasih ke orang-orang yang tidak ada kasihnya aku. Gak mau. Jadi kalau sampai kerselmu gak bertumbuh. Sampai kerselmu tidak berkembang. Gak ada multiplikasi leader. Because you're not good. And God doesn't want to send people. Coba naik lagi ke ayat 43 ya. Ini cara hidup jemaat yang pertama. This is the real church. Ini gereja yang Tuhan bangun loh. Tuhan yang lahirkan kayak begini. Beda sama gereja orang Farisi dan Saduki. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Mau kan ada tanda mujizat, tanda-tanda mau gak? Tapi gak bisa, saya bukan performer di Copperfield terus kamu nongkrong pasif, jahat kelakuannya, gak ramah, bagaimana? Gak mungkin mujizat hanya buat orang jiwa baru. Mujizat adalah launching untuk memanggil kepada jiwa-jiwa yang belum pernah dengar Injil. Hey, Yesus ada di sini. Nah, itu ada caranya itu. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap. Nah, kamu kompak gak di dalam sel atau bentrok? Baca lagi, kita ikutin aja, hidup kita mesti bercermin di sini. Anda kalau mau tahu kamu sempurna apa gak sempurna, ngaca aja di Alkitab. Kita gampang bertobat tiap hari kalau merenungkan firman di hadapan hidup kita. Jadi gak usah lihat pendeta, lihat Alkitab. Dan nanti kita semua bertumbuh menjadi seperti Yesus. Amin. Buku kita harus Alkitab. Kalau tidak suka baca Alkitab, mati kau. Kamu Kristen mati. Udah bunuh diri kamu. Lanjut yuk. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada gak kalangan kaya, kalangan miskin? Ada gak di gereja mula-mula? Gak ada. Donatur besar, donatur kecil ada gak di sini? Gak ada. Lihat bagaimana mengelola uangnya Tuhan. Ini kalau udah mental kayak gini, gak ada milikmu, yang ada milik Tuhan. Kita cuma steward. Nobody owns nothing. Semuanya milik Tuhan. Berani kasih perpuluhan, kamu berkata semuanya milikmu. Oke, tapi perpuluhan pun banyak politiknya sekarang. Ayat 45. Dan selalu ada, baca sama-sama dong. Ini Tuhan ngomong sama kalian, kenapa gak mau baca? 2, 3. Dan selalu ada dari mereka yang menjual
Harta miliknya. Kasih sedekah atau menjual harta milik. Nah, yang namanya harta itu apa definisinya? Baju itu harta? Atau rumah itu harta? Tanah itu harta? Mobil itu harta? Emas itu harta? Beda kan? So yang dia jual bukan 100.000 rupiah. Ini gereja mula-mula. Ini Yesus yang lahirin loh. Yang alam maut tidak akan menelan loh. Tanpa Pentakosta gak ada gereja mula-mula. Pentakosta akibat dari Yesus sebagai buah sulung. Yang sulung dari Allah. Kalau gak ada yang sulung diberikan, gak ada pencurahan Roh Kudus. Lanjut. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi setiap Kersel itu sibuk gak di gereja mula-mula? Bukan di GGA. Di gereja mula-mula, setiap Kersel itu sibuk gak? Ngeliatin gak ada orang yang gak punya kehidupan, gak bisa makan, gak bisa beli, bayar uang sekolah. Ngeliatin gak? Didatengin gak? Gak ada. Udah deh jangan ganggu-ganggu tuh orang minta-minta uang melulu. Gak ada pembicaraan seperti itu. Sama sekali. Lanjut. Dengan bertekun dan dengan sehati. Ini kuncinya. Ini kalau nggak ada kasih Kristus nggak mungkin bisa begini. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dan mereka memecahkan roti itu di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. So mereka tiap hari ketemu melakukan perjamuan suci. Yes. Mereka mengakui kematian Yesus membawa kehidupan bagi mereka. Itu artinya perjamuan suci. Dan sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang. So saya mau tanya, apakah hidup mengikuti, dipimpin, dikuasai Roh Kudus? Karena ini hanya terjadi setelah dibaptis Roh Kudus. Apakah hidup dipimpin Roh membuat karakter kita berubah? Yes or no? Jadi kalau kita tuh suka gesek-gesekan, suka kasar, suka cuek, masa bodoh, ngomong negatif di belakang orang. Itu simply because kalian kurang dipenuhi Roh Kudus. Sebab di mana ada Roh Kudus, ada kasih Allah. Buka Roma 5 ayat 5. Semua ini ada di Alkitab. Pokoknya kalau hidup kita gak sesuai Alkitab, udah kacau lah pasti hidup kita lah. Roma 5 ayat 5. Firman favorit saya. Anda kalau mau tahu mengenai pertobatan kamu bagus apa tidak, benar apa enggak. Kamu kelarkan di tahun 2024 kuartal pertama seluruh kitab Roma. Finish the book of Rome. Ini akan berbicara tentang seluruh hidupmu dari pra-selamatan, keselamatan, post-keselamatan sampai kamu menjadi serupa Kristus. Hanya ada di satu buku ini. Dalam ini surat dari Paulus. Roma 5 ayat 5, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. 2024, the year of open doors. Of course nggak ada pengharapan yang mengecewakan. Namanya pengharapan ya. Karena apa? 2, 3. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada. Bukankah Roh Kudus itu karunia pemberian Allah? Yang bisa membuat kita dipenuhi kasih Allah. Dan kasih itu yang memampui kita. Karena kita gak bisa beri kepada orang lain apa yang kita gak punya loh. Kalau kita penuh kasih Allah, kita akan kasih ke orang kasih Allah. Bukan kasihan. Kasih itu sabar. Kasih itu, buka 1 Korintus 13 ayat 4-8. Nah kalau mau tahu kamu ada kasih apa enggak, buka ayat ini. Paulus dari mantan pembunuh berseri menjadi rasul kasih loh. Wah itu kalau bukan transformasi dari Tuhan siapa yang bisa bikin tuh. Pembunuh. Pembenci sempurna pengikutnya Yesus. Bisa menjadi seperti Kristus. Rela mati, rela dicambuk 39 kali, 5 kali. Baca kitab Kolose. Aku rela menderita. Apa yang Yesus belum selesai menderita, aku tambahkan. Gila. Wow, kita disuruh puasa aja setengah mati, apalagi dicambuk 39 kali, 5 kali.
1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Saya kalau baca Alkitab saya bilang, oh Tuhan, bagaimana aku bisa membawa umatmu mau bayar harga. Apostle contohin hidup daily office. Contohin hidup merenungkan firman 2-3 kali per hari. Itu aja udah setengah mati kamu. Komplain semuanya, setengah mati. Bagaimana kamu mau hidup seperti Paulus? Modalnya Paulus cuma kasih, bukan duit. Pelayanan Paulus bukan uang. Makanya setiap jemaat kalau dia lagi butuh untuk mengabarkan Injil, dananya kurang, dia tulis surat. Dia minta uang kepada jemaat Filipi untuk mendukung pelayanan dia di Makedonia. Dia minta pada pelayanan di Betania, untuk pelayanan ke Betania. Dia minta ke jemaat di Korintus. Open, very open. Karena setiap uang yang dia terima untuk pelayanan, untuk jiwa-jiwa. Bukan untuk foya-foya diri. Dan tidak ada pendeta yang lebih bolak-balik masuk penjara dicambukin badannya seperti Rasul Paulus. Oke, kita baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. 2024, Anda mau ada open door, orang gak akan lihat Anda kalau Anda mukanya cembetut loh. Mukamu susah, unhappy, bagaimana berkat mau datang? Ayat 4 sampai 8, 2, 3. Kasih itu, ya kalau kamu orangnya buru-buru terus, udah mental dong. Simple. Anda kalau mau tahu Anda ada kasih Kristus apa enggak, lihat aja kelakuan kamu. Orang diuber-uber, cepat. Kalau sampai kamu ngalami kayak gitu, gampang jawabannya berdasarkan ini. Kayaknya perlu bensin kasih deh hari ini. Mendingan kamu ke kamar, minta Tuhan isi bensin kasih. Nanti kita ketemu kalau udah naik 1/4 galon. Ada 1/4 galon nolong loh daripada 0 galon. Itu kalau mobil merah itu kebakar tuh mesinnya tuh. Berarti hubunganmu akan banyak bentrok. Banyak konflik. So, tanda pertama kan, kalau betul ada kasih Kristus di dalam kamu. Karaktermu seperti apa? Nomor 1. Tarik nafas. Biar diisi sama kasih Allah yang bikin kamu sabar. Jadi sabar gak usah ngomong harus belajar sabar saya. Gak ada belajar sabar. Di mana ada kasih ada sabar. Right? It's a product. Lanjut. Kasih itu gak hitung-hitungan. Jangan kalau tangan kiri memberi, tangan kanan nagih. Yang ketiga, kasih itu gak cemburuan, gak iri. Keempat, kasih itu enggak memegahkan diri, enggak ngomong gede tentang dirinya. This is talking big about yourself. Yang berikutnya, kasih enggak sombong. Jadi obatnya sombong apa? Kasih. Anda mau tahu orang sombong itu apa? Kalau dikoreksi marah, itu orang sombong. Jadi perlu ada besi, ngasah besi itu perlu. Konflik itu sehat. Konflik itu jangan dikaburi, jangan dihindari. Justru mesti dihadapi. Kenapa? Akan menunjukkan berapa volume daripada kasih Allah di dalam kamu. Simple. Makanya semua pencobaan, ujian itu berguna bagi kita. Untuk membuat iman kita bukti betul-betul tertanam pada batu karang kita. Yesus Kristus yang adalah kasih. Sebab Allah adalah 1 Yohanes 4 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 16. Udah mesti dihafalin. Coba buka ayatnya. Nggak, yang kayak gini mah gak usah pakai otak. Kita tinggal merendahkan diri sama hati Tuhan udah gampang. Kekristenan adalah kehidupan paling rileks. Saya sebagai orang striver, sebagai orang yang kolerik, sebagai orang pencapai. Orang kolerik itu atau alpha person. Oke, atau karakter pribadi warna merah. Itu saya tuh. Orang pribadi kolerik, musuh utama kamu adalah sombong. Gak ada orang kolerik gak sombong. Makanya keluhan orang yang bekerja sama orang kolerik ini kalau dibilangin gak mau denger loh ini orang. Because you're proud. Paling benar. Dan kalau ada kasih ada sombong gak? Jadi antidotnya sombong apa? Kasih. Dan dari mana kita dapat kasih? 1 Yohanes 4. Anda kalau kurang kasih,
satu bulan ini terus baca surat Yohanes 1, 2, 3. Terus nanti pindah sendiri kok. Karena yang bekerja firman. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Yang bekerja itu firman. Karena firman itu hidup dan aktif dan kuat lebih tajam dari pedang bermata dua. So yang kerja itu Alkitab. Makanya kalau kamu jauh dari Alkitab. Renungan saya tadi pagi 4:30. Kalau engkau jauh dari Alkitab. Maka desire duniawimu akan menjadi dominan. Sehingga the God with us, God, Allah yang beserta kita, Allah yang namanya Immanuel, menjadi asing buat kita, menjadi bukan ke desire-nya kita. Makanya orang Roma 8 ayat 5, yang dipimpin oleh nafsu daging akan bermusuhan dengan Allah. Bayangin Allah kita namanya aku bersertamu, tapi kamu musuhin aku, bagaimana itu? Setiap kali kamu berdoa, this is how you should talk. Ini bagaimana kamu harus ngomong. Listen ya, 5784, 5700 adalah tahun dekade Ayin. 10 tahun ini mata Tuhan melihat kita. Dan mata kita mesti melihat dia. Namanya vision. Kemudian dari 57 ada angka 8. 8 lambangnya P, huruf P artinya mulut. So this year kalau engkau mau lihat pintu-pintu terbuka. Enggak bukan karena diumumin, karena diperkatakan. Karena hidup dan mati ada di kuasa lidah. Gak bisa dong pada pengharapan pintu terbuka tapi mulutnya Allah ngoceh doang. Mana nih di orang gak becus nih kan. Brengsek nih orang. Hati-hati loh. Kamu akan menuai apa yang kamu ngomong loh. So di 1 tahun ini sampai 57, 85. Be careful with your mouth. Yang kemudian angka 4. That's the pengharapan. Itulah pintu gerbangnya. Itulah peluang yang akan datang. Ingat ya, peluang gak datang melalui orang-orang keren loh. Bisa melalui gendok kayak Naaman loh. Ada gendok kecil berkata, Jenderal Syria, Naaman yang dicintai Tuhan. Dia kerja di rumahnya si jenderal itu. Kusta semua. Ini favoritnya raja Syria tetapi kusta. Dan Anda tahu tentang Yesus. Yesus kalau sama orang kusta, kalau kita, itu lendirnya bisa nular tuh. Kalau Yesus enggak. Orang kusta datang kepada Yesus. Dan dia berkata, kalau engkau mau, sembuhkan aku. Dan lihat jawabannya Yesus. Jaraknya Yesus sama orang kusta itu dekat sekali loh. Karena dia pegang. Aku mau. Langsung dia sembuh. Majority kita menghakimi orang dari penampilan luarnya. Makanya kita gak mau terpolusi. Kalau kamu hidup seperti itu, kamu bensin kasihnya nol. Lihat di 1 Yohanes 4. So saya undang kalian baca di tahun ini seluruh ayat mengenai mulut. Amsal, Matius. Okay. Yang kedua seluruh surat Efesus dan surat Injil Yohanes dan surat Yohanes. Injilnya Yohanes dan surat Yohanes. Sebab itu akan membuat kasih Allah kepindah ke kamu, diisi ke kamu. Tanpa memperkatakan firman, enggak ada. Karena firman itu Yohanes 6 ayat 63 adalah roh dan hidup. Jadi waktu kita ngomong firman, rohnya masuk, hidupnya Allah masuk. Gampang ya hidup sebagai orang Kristen. Yang kerja Tuhan bukan kita. Makanya kalau kamu cemas, orang cemas, stres, depresi, itu orang sombong. Itu adalah orang yang kepingin kehendak dia di ACC sama Tuhan dan Tuhan kerja buat dia. Enggak akan. Yesus Raja bukan kita. Oke? 1 Yohanes 4. Ayat berapa tadi saya minta? Ayat 6 apa ayat 8? Ayat 8, yuk katakan sama-sama. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak kenal Allah. Ngomong sama kiri kanannya, lu jadi Kristen udah berapa tahun? Jadi yang duduk di sini semua, kamu jangan label dirimu jemaatnya GGA ya. Jemaat GGA diajari SS pasti penuh kasih, kagak ada. Yang ada cuman anak Allah apa bukan? Kalau anak Allah, ini surat ditulis kepada siapa? Ini surat ditulis kepada siapa? Dia tulis kepada gereja-gereja loh. Jadi udah kepada orang Kristen. Banyak orang duduk di sini gak ada kasih Allah. Makanya sekarat hidupmu. Anak tanpa kasih mati loh. Siapa yang pernah dengar pencobaan dokter? Kera dimasukin ke kamar 2 minggu gak ketemu orang sama sekali. Gak ketemu kera juga. Dan hanya dikasih makan melalui lubang kecil di bawah pintunya. Tapi dia gak boleh keluar 2 minggu gak ketemu orang. Makan minum dia lempar dari bawah. Hari ke-14 mati.
Kalau kera aja mati tanpa hubungan, apalagi kita. Manusia nggak diciptakan Tuhan untuk hidup dari roti saja. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa. Itu implikasinya apa tuh? Format kita bukan tukang pemakan loh. Roti perlu dimakan tapi itu bukan tujuan hidup kita. Format kita adalah hubungan pribadi dengan Allah Bapa. Makanya tiap hari dengerin suaranya dia ngomong. Kalau ada seseorang mau ngomong sama kamu, berarti orang itu tertarik gak sama kamu? Tertarik kan? Dia mesti ada interest sama kamu, betul tidak? Karena dia mau ngomong sama kamu. Jadi berarti Allah Bapa kepingin gak intim sama kamu? Di Bali saya minta tulis 3 hal yang kamu kepingin tercapai di 2024. Mayoritas ngomong kepingin dekat sama Tuhan. Saya bilang mau dekat apa lagi? Dia udah ada di hatimu. Dia dekat. Dia pilih rumahnya di badan kita. Bukankah tubuh kita bait Allah? Tapi kenapa kok kamu gak rasa dekat? Karena kamu hidup dipimpin sama dagingmu. Dan kamu musuhin the God with us. Allah yang beserta kita. Di Weda udah tulis lagunya Emmanuel. It's just a song. Tapi dia gak bersertamu karena kamu gak peka dengan kehadiran dia. Kamu kok lagi ditemenin orang sebelahmu. Siapa yang pernah duduk sebelahan orang tapi lagi sebel sama tuh orang. Rasanya dingin, rasanya jauh loh orang itu. Padahal duduknya sebelahnya kamu loh. Suami istri kalau lagi perang, lagi musuhan. Biar duduk sebelahan, rasanya dingin gak? Ada tembok es gak sih itu? Itu suami istri. Betul? Yang bikin rasanya nyaman duduk sebelah suamimu, sebelah istrimu apa? Kasih. Kasih itu hangat. Kayak perang dingin, silent treatment itu dingin. Oke, ulang lagi ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia gak kenal Allah. Wih, dalam men, tabok langsung, budak langsung. Ketampar gak deh? Lanjut. Sebab Allah adalah kasih. So, Immanuel adalah kasih. Sekarang kita ganti ya. Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. So, Allah adalah kasih kan? So, ganti kata Allah semua di Alkitab dengan kasih. So, katakan sama-sama. Kasih beserta kita. Jadi kalau kita nyanyi Immanuel, Immanuel, kamu ngomong apa? Love is with us, love is with us. Kalau orang dunia aja nyanyi, love is in the air. Kok gak ada di gereja ya? Gak ada di Kersel. Di dunia aja nyanyiin Andi. Ayat 16, 2, 3. Kita telah mengenal Allah. Dan telah percaya. Oh saya salah baca ya? Enggak kan? Kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Jadi kalau kalian dengan kelahkan kata lain konklusinya kayak begini ya di awal tahun 2024. Kalau kamu gampang tersinggung, ngambek, perang dingin. Ya, kalau saya sukanya bicara baik-baik. Setelah melakukan proses perjalanan EHS. Ada perubahan jauh. Tetapi kalau kalian masih pakai perang dingin. Ntar dulu. Kalau mencari space untuk diisi Roh Kudus no problem. Tapi kalau satu ruangan kagak mau ketemu, kagak mau ngomong is a problem. Itu namanya cold war. Padahal gak ada winter loh. Tapi jadi cold loh. Nah kalau suasana ini, kita ini temperatur tropis loh. Tetapi suasana cold. Saya kalau beli ngomong gini langsung fotonya Churchill nih, Churchill Hitler di Perang Dunia Kedua tuh, wih, di Eropa, dingin fotonya hitam putih lagi, ngeri. Saya paling gak suka nonton film-film perang zaman World War II, itu semua ego manusia loh tuh. Bisa di ruangan, bisa di gereja, bisa sama-sama pelayanan, bisa cembetut dan gak ngomong 3 bulan. Padahal kita di negara tropis, tapi dingin sekali hubungannya. Jadi kalau kalian ngalami kayak gitu, Kersel leadernya cukup ngomong kayak gini. I think we need Jesus, don't you think? Kita perlu undang Yesus hadir hari ini. Kenapa? Kasihnya dingin in the air. Bukan love is in the air, cold is in the air.
Langsung PCC yang udah dibikin dirubah. Gak ada perencanaan carousel berlaku. Orang dibikin sama orang perang dingin, ngapain bikin perencanaan carousel? Kita mau Yesus hadir. Karena permulaan baru bab 1 isinya relationship with God. Now you have relationship with God. Sekarang kamu punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan adalah kasih. Kasih itu kasih itu, buka lagi dong 1 Korintus 4. 1 Korintus 13. Angka 13 di bahasa Ibrani di Gematrianya artinya kasih. So penomoran pun Alkitab itu maknanya ada loh. Because 13 means love. Kasih itu sabar. Allah adalah, nah kalau ayat kasih kita ganti kasihnya dengan Allah. Boleh kita katakan Allah. 2, 3. Allah itu sabar. Allah itu murah hati. Allah itu enggak cemburuan. Allah itu tidak memegahkan diri. Allah itu enggak sombong. Allah itu enggak melakukan yang enggak sopan. Allah itu tidak cari keuntungan diri sendiri. Allah itu enggak pemarah. Allah itu enggak nyimpen kesalahan orang lain. Jadi enggak dendam-dendam ya, enggak perang dingin. Lanjut, Allah itu enggak bersuka cita karena ketidakadilan. Kalau lihat saudara diperlakukan gak adil, kamu waduh kok begitu, kamu iba dulu. Kalau kasih itu iba dulu, bukan marah dulu. Tetapi Allah itu bersuka cita karena kebenaran. Karena dia adalah kebenaran. Allah itu nutupi segala sesuatu. Bukan ditutup-tutupin loh. Tapi tidak dimasukin ke Facebook. Tidak dimasukin ke sosial media. Allah itu percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Allah itu sabar menanggung segala sesuatu. Wow, siapa yang kepingin punya karakter kayak gini di 2024? Angkat tangan tinggi-tinggi. Weh, saya punya banyak teman. Berarti kamu akan lebih banyak bersama Tuhan atau bersama pacar? Bersama kerjaan. Jadi lagu favorit kamu 2024 apa? Bersamamu. Bapak itu kah? Jadi kalau selalu bersama dengan dia di tengah lembah, di tengah gunung, di puncak gunung maupun di lembah. Oke, kalau Andi lagi di lembah, bentar lagi kamu akan di puncak gunung. Yang penting adalah waktu di lembah, Tuhan Allah yang mengasihi kita tidak pernah ninggalin kita atau biarin kita. Right? Saya mau hari ini kamu memulai hari Minggu untuk hari Senin besok hidup dengan the love of God. Because love give hope. Kasih memberikan pengharapan. Ada amin? So kita masuk pagi hari ini kepada God's abundance laws di 2024. Nah kalau engkau hidup dengan kasih, kembali ke Kisah Rasul 2 lagi. Kembali ke Kisah Rasul 2 lagi. Ini gereja prosperous atau gereja sekarat? Apres? Ini gereja prosperous atau gereja meres? Hah? Miris, meres atau prosperous? Yuk Kisah Rasul 2 yuk. Hendra ayat 42. Saya mau balikin dulu. Kasih visi dulu dong. Mereka aja kasih perintah. Enggak dikasih visi. Gambaran gereja kayak gini yang Tuhan mau. Jadi awal ada gereja yang dibikin oleh orang Farisi. Tapi Yesus melahirkan gerejanya sendiri. Dengan cara dia mati menjadi buah sulung yang pertama yang mati bagi dosa. Dan yang sulung yang pertama yang bangkit dari mati. Dan kalau kita ada dia sebagai yang sulung hidup dalam kita. Maka Tuhan Allah yang nanam nyawanya Yesus. Dia akan menuai apa enggak? Ya tuai jiwa-jiwa. Betul apa tidak? Right? Biji kalau cuma satu enggak ditanam tetap sah. Kalau ditanam pasti harus mati. Anda kalau mulai kemakmuran mesti melalui musim kematian dulu. Supaya yang baru bisa timbul. Kalau nggak ada winter, nggak ada spring. Musim dingin adalah musim kematian. Nggak ada tanaman hidup musim dingin. Hitam semua. Anda nggak mau liburan ke Amerika, hitam semua kayak gitu. Kalau nggak ada pohon terang, nggak ada lampu, ngapain ke Amerika? Dead, man. Tapi masuk mulai Maret, April, semua warnanya kuning.
Taman itu kuning, merah, oranye. Tiba-tiba tumbuh tanaman bunga bagus, tulip bertumbuh semuanya. Dari mana? Karena ada yang nanam di musim gugur. Namanya aja gugur. Berarti benihnya gugur dong. Right? Dikubur mati di musim dingin. And keluar di musim semi. And panen di musim panen. Life is like that. Bukankah tadi liriknya lagunya kayak gitu? In all season you are with me. Kalau kamu masuk ke musim dingin, bisnis gak jalan, gak ada income yang sehat seperti yang kamu mau. It's okay. Yang penting Tuhan besertaku. Anda mesti bisa nyanyi kayak Habakuk tuh. Walaupun delima gak berbuah, ternak tidak memberikan hasil, aku tetap menyanyi bagi Tuhan. Karena yang bikin buahnya keluar tuh Tuhan, bukan kita. Ada amin? Oke, ayat 41 ya. Kisah Rasul 2, katakan sama-sama. 2, 3. Ini gambaran GGA akan ke sini ya. Jemaat Tuhan akan seperti ini ya. Orang-orang yang menerima perkataannya khotbahnya Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira. So Mary and Stephen get ready, baptis Louis. Karena orang yang bertambah percaya di GGA Bali. Haleluya. Nanti ada 2 lagi. Mereka, ayat 42 katakan sama-sama. Kalau betul-betul bertobat begini hidupnya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kamu lagi diajarin rasul gak nih? Kalau kamu gak belajar dari rasul, kamu gak suka belajar Alkitab, gak berakar. Gak bisa hidup dari motivasi terus. Anda mesti berakar untuk bisa bertunas dan bertumbuh. Oke, lanjut. Mereka bertekun, lingkari kata tekun. Apakah tekun itu buah roh? 100%. Ujian pencobaan membuat kamu menjadi orang Kristen yang tekun. Surat Petrus ngomong gitu, Yakobus ngomong seperti itu. Kamu problemnya keburu-buru, gak sabar, udah kepingin lihat hasil. Kamu gak tekun. Makanya untuk Abraham mendapat Ishak, dia tekun nunggu berapa tahun? 25 tahun. Yusuf menunggu berapa tahun? Untuk menjadi mangku bumi, tangan kanannya Firaun? 13 tahun. Itu ketekunan itu. Dan kalau kamu ada di buku EHS, kamu baca chapter 6, Going Through the Wall. Mengalami kegelapan dari jiwamu, tidak kelihatan Tuhan. Tapi tetap harus percaya sama Tuhan dan Tuhan itu ada. Wow, itu proses pendewasaan rohani dan mati daging. Ayat 42, katakan sama-sama, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul mereka selalu melakukan perjamuan sunyi. Mengingat mereka dari mana mereka berasal. Gak mungkin mereka bisa hidup mencintai firman Allah diajarin para rasul. Kalau gak pernah ada yang korban pertama kali mati di kayu salib buat mereka. Correct? Berdoa itu dialog sama Tuhan artinya ya. Maka bahasa yang benar tuh, maka mereka takut akan Allah. Sedang para rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Katakan mujizat dan tanda karena bukan hebat pendetanya, karena kesatuan hati, ketekunan. Hari Pentakosta tidak ada pencurahan kudus tanpa sehati seia sekata loh. Okay, there is power in unity. Lanjut ayat 44. Katakan sama-sama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap. Berapa kali kata bersatu diulang di sini? Penting gak kesatuan? Wah kalau masih lu, gue, kalau gue begini. Ya gak ada kesatuan, kira-kira Tuhan hadir atau setan Lucifer yang hadir. Oke, lanjut ayat 45. Ayat 44. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang jual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati. Berapa kali itu diulangi? So kira-kira hukum pengulangan di mana? Yang mau ditekankan apanya? Hartanya atau sehati bertekun? Oh ya, jangan banding-bandingin.
Kersel gue begini, kersel lu gak begini. Gak usah dibandingin. Kamu tinggal bertekun seia sehati, udah pasti Tuhan akan hadir. Mau di Tangerang, mau di Depok, mau di Cibinong, mau di Bogor, mau di Jakarta Selatan, mau di Menteng. Tuhan meresponi orang yang tekun mencari Dia. Dan sehati, lebih dari 2 orang mencari Dia. Sebab di mana 2-3 orang tidak konflik, tapi sepakat dengan kehendak Tuhan, Yesus hadir di situ. Ada amin? Rumusnya gampang kan? Gak usah sekolah teologi ya saya rasa. Dan gak usah sekolah sampai S3. Lebih baik di estelerin. Karena Tuhan suka orang yang remuk, yang hancur. Kepada orang itu Tuhan tidak anggap hina persembahannya. Lanjut. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Cari tempat di mana Allah hadir ya kalau ngumpul. Bukan di mall, susah ketemunya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Dan dengan GGA banyak makannya. Tapi yang atas kagak ada. Kalau makan sama-sama GGA mantap men. Tapi tekun sehatinya 0. Katakan ini tahun kita bertumbuh. Kita didewasakan. Ada amin? Yes, because kita punya Allah adalah Immanuel, right? Dan Immanuel itu adalah kasih beserta kita. Jadi kita gak ada ketakutan. Makanya Allah tidak memberikan pada kita roh takut. Tapi Allah memberikan pada kita kuasa kebangkit dan pikiran yang tertib. See? Mana ada hidup stres. Yang hidup kayak gitu gak perlu pakai obat penenang. Gak perlu pakai Panadol. Gak ada painkiller. Adanya love bloomer. Kita semua grup bloomer nanti namanya. Bukan blooper tapi bloomer. And bukan boomer. Boomer bloomer. Right? Gen Z bloomer. Millennial bloomer. Because you're blooming like flower. Lanjut. Lihat ini. Dan dengan gembira dan dengan tulus hati. See, when love is in the air, gembira di situ, tulus hati di situ. Orang integritas. Gak ada orang munafik pakai topeng, gak ada tuh. Akanya mereka natural menyembah Allah. Natural memuji Allah. Dan mereka 1, 2, 3 disukai semua orang. Nanti suatu hari kita akan berdoa supaya GGA dikasih komentar sama orang-orang. Ini gereja disukai banyak orang loh. Siapa yang mau seperti itu? Oke, ini bukan gereja musuhan, ini gereja disukai banyak orang. Katakan sama-sama, Amsal 16 ayat 7. Saya kasih pemanasan dulu dah. Katakan sama-sama, Amsal 16 ayat 7. Kok gak ada suaranya? Lagi nyari ya? Amsal 16 ayat 7, ini motonya GGA. Semenjak pandemi selesai, semenjak EHS dipraktekkan. Ini buahnya EHS di sini nih, kalau mau tahu. Jadi Anda yang gak ngidupin daily office, gak ngidupin ritmenya Yesus, ya gak bisa komentar. Gak bisa komentar sama sekali, kamu gak ada buahnya. Oke, Amsal 16 ayat 7, katakan sama-sama, 2, 3. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang. Enggak ada komanya situ, tarik napas dulu dong. Berarti kamu mesti mengkalibrasi hidupmu dulu enggak di 2024? You need to recalibrate yourself. Anda perlu kalibrasi dirimu. Apakah engkau berkenan sama Tuhan apa enggak? Yang ngomong berkenan itu hanya Tuhan, bukan kamu. Lihat efeknya. Efek ke horizontalnya apa? Lanjut, 2, 3. Maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Gila gak nih? So banyak musuh-musuh saya Iren yang balik ke GGA, yang berteman kembali dengan saya. Dan tidak perlu saya kerja keras. Karena kata maka itu outcome-nya, hasilnya. Berarti maka itu Tuhan yang kerjakan. Oke, ngapain seumur hidup musuhan? Buat apa? Karena Anda mau masuk ke 2024. 2024 itu tahun kabisat loh ya. Semua tahun bisa dibagi 4 itu tahun kabisat.
Berarti tahun ini di kalender Ibrani 13 bulan. Namanya Adar kedua. Oke, bulannya 12 plus yang ke-13 Adar kedua. Adar 1, Adar 2. Itu musim Purim di mana Esther dipakai sama Tuhan untuk buka pintu, mendapat pintu dibuka. Suaminya angkat tongkat dia bisa ketemu. And Israel selamat dan seluruh Persia menjadi warga negara Israel. Gila gak tuh? Anda baca kitab Esther. Supaya kamu tahu di mana musim kamu sebetulnya. Right? Maka Februari tahun ini berapa hari? 29. Das tahun kabisat. Oke, kalau tahun Gregorian itu ngikutin matahari, kalau tahun Israel kalender Ibrani mengikuti lunar bulan. Mengikuti sisi bulan dari bulan purnama 2/3 sampai 1/4 itu semua ngikutin Kodesh. Kodesh artinya the new day, something new. Makanya tiap bulan itu Tuhan melakukan sesuatu. Jadi kamu kalau mau dapat betul-betul the open door, kamu mesti ngikutin hidup dengan kalender Ibrani, bukan kalender dunia lagi. Alright? So saya mau tanya, banyak gak berkatnya kalau kita menyenangkan Tuhan? Musuh aja berdamai. Bukankah Yesus berkata di Matius 5:48, berbagailah engkau kalau engkau mengasihi musuhmu. Jangan kalau lagi musuhan perang dingin terus gak mau ketemu. Loh, nanti jadi cold war. In a hot air, there's a cold war. Suasana dingin, kalau ngomong, cedot, panasnya gak keruan. Gak bisa seperti itu. Okay? Because love is God. Yesusmu itu love. Kalau betul-betul ada Yesus, gak bisa. You walk in fear, gak bisa. And love give you wisdom. So, kalian yang gak bahagia hidupnya, belum bahagia, jangan quit, coba dulu. Be close to God. Pulihkan nomor 1 kalau mau mendapat pintu gerbangnya Tuhan dibuka, peluang-peluang baru dibuka. Be close to God. Be one with God. Karena kamu mesti penuh dengan kasih Allah. Amen? So, Allah membangun kerajaannya berdasarkan hukum. Katakan sama-sama, Allah membangun kerajaannya berdasarkan hukum. Wah, buka ke Matius 22. Ya, saya mau refresh. Kalian jangan sibuk dengan acara-acara. Saya bersyukur kerelaan hati dari Acing, Sandra. Saya senang sekali lihat dekor di panggung ini. Kalian suka nggak? Nah, bagaimana kalau minggu ini kita beresin semuanya? Kamu suka nggak? Turunin pajangan Natal dari pohon 8 meter. Okay? So, kalau engkau mengasihi sesama kita, kamu akan turun tangan. Kalau yang waktu pajangan tidak terlibat, sekarang bagian penurunan pasti ada orang punya keahlian khusus nurunin barang. Tanpa pecah. Tanpa rusak. Sehingga tahun depan bisa dipakai lagi. Yes? Karena yang itu gak kekal. Yang kekal yang duduk sebelahmu itu loh. Cintai yang kekal. Jangan yang gak kekal. Yang ini gak kekal. Tapi sebelahmu kekal. Kekal di neraka atau di sorga. Tentu kalau engkau mengasihi, kamu mau ketemu kamu. Hey, I see you later in heaven. Ada amin? Right? Sebab Yesus mati, bangkit dari mati, tujuannya apa? Untuk menjamin bahwa kita akan selamanya sama dia kan? Betul-betul jaminan dia, aku gak akan ninggalin kamu, biarkan kamu. Betul-betul terjamin kan? Right? Bukankah senang berpisah sebentar air mata bercucuran karena fisiknya gak ketemu lagi. Kayak mami saya biasanya masakin saya, nyiapin sarapan saya, ngatur pembantu, make sure sarapan saya rapi. Sekarang gak ada yang ngingetin. Sekarang saya mesti ingetin, sarapan ready. Nangkap gak ini? Nah itu sedih tuh gua tuh. Itu saya merasa disayang banget tuh. Tetapi saya punya pengharapan. Kenapa? Mami papiku lagi nunggu saya. Untuk saya selesai di bumi. So kita gak berpisah, kita ketemu lagi. Because the power of resurrection. Kuasa kebangkitan. So kebangkitan itu menjamin kita hidup kekal selama-lamanya ketemu loh. Tapi di atmosfer kasih. Bukan atmosfer setan. Katakan selama saya ada di bumi. Di Depok, Bekasi, Jaksel, Jakpus, Jakbar, Jakut. Selama kita ada di bumi. Ngomong sama kiri kanannya. Perang.
Karena iblis pengadu pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membina. Jadi kalau ada berita pembunuhan perlu kaget? Tidak perlu. Berarti di situ kerajaan iblis berkuasa. Tapi kalau masuk ke gereja kerajaan kasih berkuasa. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Kita mesti praktek banyak banget ya. Betul apa tidak? Dan untuk kalian berubah menjadi orang yang membawa damai sejahtera, sukacita, cuma satu rumusnya. Be with God. Selalu berada dengan the God with us. Allah yang beserta kita. Ada amin? Sampai musuh pun dibikin berdamai sama kita. Siapa yang banyak musuh? Berbahagia. Biar kamu banyak musuh, ada harapan kok di dalam Tuhan. Amin. Musuhnya dibikin berdamai. Jadi perlu gak kita jempalitan sendiri mendamaikan orang? Gak perlu. Allah bekerja. Kalau kita berada bersama dia. Tempat yang paling dikenan Tuhan tuh alamatnya di mana? Tempat yang paling dikenan Tuhan dan hidupmu paling makmur. Saya kasih nih nomor emergency 911. Tulis 2024 alamat saya, telepon saya 911. Dan saya punya password J333. Jadi 2 nomor ini mesti catat. Tulis. Udah hidupnya susah gak nulis lagi nya. Sombong banget. Rohani ngak-ngak bagaimana gak ditulis. Katakan 911. Dia yang berdiam dalam lindungannya Maha Kuasa. Akan berkata. Tuhan gunung batuku. Tuhan benteng hidupku. Aku percaya. Dan aku akan mengalami apa? Tidak ada tulah lewat siang hari akan masuk ke kemahku. Walau 1000 sebelah kananku, 10.000 sebelah kiriku. Tidak ada satupun yang bisa mencelakakan aku. Kenapa? Alamat telepon darurat kita apa? 911. Bukan 911 September 11. Itu horor itu. Kalau kita P911. Apa? P911. Apa passwordnya? J333. Apa passwordnya? P itu apa? Bukan pipis ya. P itu apa? Psalm. J itu apa? Jeremiah. Yeremia 33 berkata apa bahasa Inggrisnya? Call unto me. Telepon gue. Aku akan jawab kamu. I will answer you. And I will do greater mighty thing you never seen before. Aku akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kau belum pernah bisa mikirkan. Itu yang kau lakukan. 2024, 5784 berbeda year. But you need to cry to God. Nah susah teriak ke Tuhan berseru kalau gak deket. Roh agamawinya masuk. Masa ngomong sama Tuhan nangis-nangis teriak begitu? Memang. Because that's what he has. Katakan praktek membuat ini menjadi nyata. Yuk Matius 22 ayat 37. This is the law of God. Semua akarnya dari sini. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kalau sudah ketemu katakan lagi nyari. Alright, kita mulai ayat 34 ya. Hukum yang terutama. Ada teksnya apa di situ tulisnya perikomnya? Hukum yang terutama. Alright. Berarti seluruh pengikut Kristus harus hidup dalam hukum ini kan? Kalau dilanggar hukumnya efeknya apa? Kalau hukum dilanggar efeknya apa? Kamu nyetir mobil di jalan tol, kecepatan tertinggi 80 km per jam, kamu nyetir 120, kira-kira di ujung jalan kamu ketemu siapa? Tanda salib atau polisi? Hah? Tanda salib? Kamu ketemu tanda salib atau kamu ketemu dan besok hari Senin kantor pos ngirim apa? Pintar. Itu gara-gara melanggar hukum. Kamu melanggar hukum ini kamu terima apa? Tilang dari Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 3 dan 4 berkata dosa adalah melanggar hukum. Ngeri loh tilangnya loh. Dosa loh. Dosa memisahkan kamu dari Allah. Saya bisa khotbah semua 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. But if you sin, tetap hidup dalam dosa, kamu tetap ditilang sama Tuhan.
Nggak ada, daily office tidak ada efek sama kamu. Karena kamu juga nggak bisa, dengar baik-baik ya. Bukan susah SS, nggak bisa. Cannot and difficult is different. Cannot, you cannot. Karena sin, dosa memisahkan kamu dari Allah. Jangan bilang SS itu susah. Enggak. You cannot do it, the problem. Karena ada dosa. Beda dong, SS susah sama cannot do it dong. Kenapa? Apa yang membuat kamu nggak bisa dekat sama Tuhan? Because your desire masih duniawi. Nafsumu itu lebih diikutin daripada intim, berada tekun bersama dengan Tuhan. Kalau kamu tekun sama Tuhan, there will be joy, love, and peace. Kalau nafsu, oh beda banget. Nafsu bikin kamu serakah, sombong, banding-bandingin sama orang lain, iri, cemburu, buahnya gak enak. Dan Anda tahu perbuatan daging jauh lebih banyak efeknya daripada buah roh. Buah roh cuma 9 loh. Daging unlimited loh. I think it's good ya, kita minggu pagi itu kita refresh dulu ya. Lepaskan semua koper-kopermu dengan kotoran-kotoran. Jangan dibawa ke 2024. Bagaimana mau lari masuk ke pintu gerbang yang mau dibuka, kamu bawa koper-koper berat. Kamu terbang pakai koper berat, overweight loh. Duitnya gak dipakai untuk melakukan penginjilan, malah bayar-bayar over efek akibat kamu kepahitan. Right? So, hukum yang pertama dan terutama. Katakan sama-sama ayat 34, mulai supaya kamu tahu konteksnya nih. Ketika orang-orang Farisi mendengar. Farisi itu siapa? Orang yang hafal ayat hukum Taurat, tapi tidak mencintai Allah Taurat itu. Jelas? Orang-orang yang hafal luar kepala Taurat itu, tapi benci sama orang berdosa. Betul Pak? Gak cuci tangan aja dibenci loh. Right? Dikritik terus loh. Makanya mereka far to see. Because they are Pharisee. Dan lawannya mereka namanya Sadducee. They are sad to see the truth. Mereka melihat kebenaran Yesus itu adalah Allah Mesias. Udah dia sedih. Karena mereka gak percaya kebangkitan Allah. Aliran itu dibikin manusia. You know gagalnya orang Farisi? Anda tahu Gamaliel, Saulus, Petrus, itu semua gagalnya ikut Tuhan itu apa? Nikodemus, Yusuf Arimatea, itu gagalnya mereka hidup tuh sebagai penganut agama ahli Tauratnya Musa. Itu gagalnya mereka di mana? Kalau Yesus nggak hadir. Mereka cinta Taurat, jor-joran hafal. Siapa yang paling tepat hafalannya? Titik komanya, tanda serunya, iotanya, semua hafal perfect. Tapi yang dihafalin gak bisa menjadi mereka. Mereka benci perempuan berzina. Rajam batu, bunuh orang kayak begini. Kamu kalau gak suka dekat sama Tuhan tiap hari, you become like that. Kristen perjanjian baru berbahasa roh, tapi Farisi. Makanya nasihat Yesus kepada jemaatnya di perjanjian baru, hati-hati ragi orang Farisi. Ragi adalah kejahatan, evil. Datang ke ibadah gak nyelamatin kamu ke surga. Saya jamin kamu bisa datang ibadah setiap minggu lu ke neraka kalau mati lo. Tapi kalau kamu hidup di dalam Kristus dan berbuah, buah kasih, of course Allah besertamu. Kalau di bumi disertai Allah, masa di surga gak disertai Allah? Karena aneh. Kekristenan is about lifestyle. It's not about teori. Yesus gak bisa terima orang Farisi. Oh, kamu ngafal semua, Yesus aja dihajar sama mereka. Kita keturunan Allah, Bapak kita Allah. Yesus berkata, kalau bapakmu Allah kenapa lu mau bunuh gue? Baca dong Yohanes 8. Baca Yohanes 9. Bagus sekali. Itu konfrontasi orang sombong tuh memang lama ya. 3,5 tahun gak tobat-tobat lah. Jadi kalau kita ngelayani orang 3,5 tahun gak tobat-tobat jangan bahwat.
Tenang aja, Yesus saja tenang. Bahkan mengizinkan dipaku sama orang Farisi. Yang bisa nyakitin hanya orang Farisi. Orang dipenuhi kasih gak akan nyakitin. Orang dipenuhi kasih hanya bisa kasih kebenaran. Dan kebenaran yang kamu mengerti, kebenaran itu memerdekakan kamu. Sekalipun gak enak dengarnya. Tapi kalau Roh Kudus yang ngomong gak bisa lari kamu. Ada amin? Yuk. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam. Lihai Yesus. Tahu gak yang topik yang diajari supaya bikin bungkam? Dia bersaksi tentang kematian dia dan kebangkitan dia. Dia syok, mereka syok semua. Langsung menolak Yesus. Tadinya mereka kong kali kong, sekarang musuhan. Karena beda pendapat prinsip kebangkitan dari orang mati. Jadi Anda kalau mau ngadu domba orang gampang, teorinya aja dikeluarin. Filosofi mereka dikumpulin, nanti kan gak cocok. Tapi karena Yesus juga, Pontius Pilatus sama Herodes cocok loh. Karena dua-duanya kepingin Yesus mati. Betul beda? Jadi hubungan itu gampang dirusak, gampang dibikin cocok. Kalau ada motivasi, kalau ketahuan filosofi yang berbedanya dikeluarin, nilai berbedanya dikeluarin. Wah, baru tahu aku gak cocok sama kamunya di situ. Ayat 35, katakan sama-sama, 2, 3. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat. Ahli apa? Ini titik koma luar dalam, tidak ada 5 buku gak hafal luar kepala. Tuh. Kayak gak keriting, dan rambutnya gak keriting hafalnya. Bagus rambutnya. Okay. Seorang ahli, bukan seorang Taurat ya, ahli. Bertanya, ulangi lagi, ayat 35, baca sama-sama, 2, 3. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Kasih mencobai orang. Berarti ini orang gak ada kasih kan? Lanjut. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Loh kata ahli Taurat nanya hukum pertama yang paling utama di hukum Taurat. Ini orang kurang ajar gak nih? Dan jawab Yesus. Katakan sama-sama, apa jawab Yesus? Biar nempel di hatimu. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Wow, ini lagi kalau dikasih gambar ekspresi ini keluar api gak di hatinya? Right? Tergila-gila gak sama Tuhan? Kamu kalau gak ada ini lagi simple. Ya, jawabannya tuh Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, di situ letak keselamatanmu. Dengan percaya dan tenang, di situ letak kekuatanmu. Jangan ngajarin kembali ke cinta mula-mula dibentak-bentak, gak perlu. Dimodalin aja, sini kamu ikutin gue hidup kayak gini deh. Nanti lama-lama kasih itu kembali ke kamu deh. Karena tidak bisa firman itu diteoriin, harus dihidupin. Dengan tekun, karena kata adjektifnya tekun dan sehati. Kemudian ayat 38, 2, 3. Itulah hukum yang terutama dan yang jadi awal daripada iman Kristen kamu dimulai dengan apa? Baptis Islam, bahasa roh, lahir baru, atau pertama kali cinta mula-mula. Awal. 2024 mau benar hidupmu beda sama 2023, cinta mula-mula dibalikin dulu. Nggak ada jalan lain. Ini hukum terutama dan utama. If not, kamu seperti hamster on the wheel. Seperti kelinci yang ada di kinciran air. Dia begini terus bertahun-tahun begini terus sampai tua, sampai ubanan. Tidak kemana-mana, hanya muterin roda aja. You just turning the wheel and cheat and lying to yourself. Menipu dirimu. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, segenap
akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan ayat 39, 23. Dan hukum yang kedua sama dengan itu. Katakan sama dengan itu. Berarti konteksnya kasih dong. Right? Ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum itu, mengasihi Allah dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, pikiranmu. Hukum utama yang terutama, yang pertama. Dan hukum kedua sama seperti itu. Kasihlah sesamamu seperti kau cintai dirimu. Kedua hukum ini ada di mana? Tergantung seluruh hukum Taurat dan para nabi. Jadi kalau kamu kelarin Kejadian sampai Maliaki isinya apa? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Di mana orang Farisi gagal? Ngaku-ngaku mengasihi Allah. Tapi dia tidak bisa mengasihi sesama manusia. Bukankah Yesus dikritik habis-habisan? Apa-apaan tuh duduk sama orang berdosa? Apa-apaan tuh makan-makan terus? Yohanes Pembaptis puasa. Halo? Betul apa tidak? Nah, kira-kira orang Farisi itu ada kasih apa enggak? Pengetahuan otak tanpa napas Allah ada di hati dia. Hati-hati ya. Saya nggak ngomong gede mengenai 2024 pintu-pintu di peluang dibuka. If you don't love God. Dan pintu itu nggak kebuka buat kamu because pintu itu datang melalui orang. It comes from human being. Tuhan selalu kerja melalui orang. Nggak mungkin enggak. Kalau ada orang baik sama kamu, cek ada motivasi apa. Because pure love tidak minta tagihan. Oke, nah kita kembali sebentar ke Matius 22. Ayat 37 sampai 39. Perhatikan kata-kata yang dipakai sama Yesus ya, oke? Dengarin baik-baik. So dia ditantang sama ahli Taurat. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Menjawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu ada passion gak di situ? Waktu Yesus ngomong gitu ada gairah gak? Very passionate. Because love is a passionate word. Emosinya kuat. Ayat 38 katakan sama-sama. Itulah hukum yang terutama dan jadi bisa dilanggar gak? Boleh dilanggar gak? Tidak bisa orang itu yang terutama dan utama. Jantungnya tuh kekristenan itu. Bagaimana kalian? Makanya kalian hati-hati dengan segala aktivitas kersel, aktivitas acara-acara. If you don't love God passionately, hancur loh. Bikin proyek, bikin event, penginjilan, care event with no love for God. Be careful. Menikah tanpa loving God. Calon suami, calon istri, dua-duanya jatuh cinta sama Tuhan. Without that, don't you dare get married, man. Bunuh diri kau. Karena tidak ada pasangan yang bisa memenuhi apa yang kau butuhkan. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi. Ingat ya, formatnya manusia, cetakannya Tuhan. Manusia tidak dibikin oleh Allah. Hanya jadi tukang makan. Tapi memiliki hubungan erat dengan Allah. Because man shall not eat by bread alone. But by every words that proceeds out of the mouth of the Father. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa. Kalau mau dengar suara Allah Bapa, you need to be still and quiet. Anda mesti berdiam dan tenang. Karena kasih itu liquid di dalam jiwa kita. Ini di ayat 39, Yesus belum kelar, dia lanjutin. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Bobotnya sama gak? Dilanggar sama gak hukumannya? Kasihlah sesamamu manusia seperti. Jadi dengan kata lain dua hukum Allah. Seluruh kitab Kejadian sampai Wahyu isinya cuma dua. Hukum mengasihi Allah dan hukum mengasihi sesama. Satu koin dua sisi. Jadi kalau engkau berkata aku cinta Tuhan luar biasa. Tapi gue benci sama tuh orang. Apakah dia orang yang mentaati hukum Allah? Tidak. Karena kamu bisa mengasihi sesama akibat
kamu dikasihi Allah lebih dulu. 1 Yohanes 4 ayat 19, akibatnya engkau mengasihi Allah. Dan kalau engkau mengasihi Allah tapi benci saudaramu, kamu tidak kenal Allah. Berarti Allah akan berkata, "Nyah, aku tidak kenal kamu." Bukan dari sumbangan kamu loh, kamu diterima Tuhan. Karena kasih itu. I don't know you. Matius 7 harus diperhatikan baik-baik. Dan kalau engkau hidup seperti itu, ada 6 poin yang perlu dipahami untuk menerima peluang-peluang baru untuk hidup kamu 2024 jauh lebih bahagia, jauh lebih sukacita, jauh lebih tenang. Berarti semua, katakan sama-sama, apa yang terjadi di rohani saya akan terjadi di alam dunia saya. What's in the spiritual will happen in the natural. Itu hukum udah. Apa yang kau alami di alam dunia, that's what you experiencing di alam roh. Jadi Anda gak bisa nyalain setan, nyalain orang, gak bisa. Hidupmu secara fisik lambang kerohanianmu. Saya pertama kali belajar ini dari Maurice Soloro. What happened in the spiritual is happen in the natural. So 6 poin. Dan saya mau punya tim inti yang hidup seperti ini loh. Kalau enggak, wah saya jempalitan sendiri yang kerja nanti. Nomor 1. Pintu-pintu yang dibuka Tuhan bisa enggak kelihatan kayak pudar. Enggak kelihatan, samar. Bahkan terlalu sepele. Ya masa kayak gitu pintunya Tuhan. Well, mimpi apa? Jenderal Naaman pakai babu. Dia bisa mengalami kesembuhan fisik. Betul apa tidak? Babu itu hina gak? Bisa kelihatan remeh, sepele. Akibatnya kamu lewatin. Gak tahu itu pintunya Tuhan. Mana mungkin pakai tukang ojek. Mana mungkin pakai tukang grab. Oh mungkin. Mungkin sekali. Nomor 2. Nanti kamu konklusikan ya. Ini ciri-ciri kalau sampai tidak dilewatkan. Bisa dilihat, ini orang rendah hati apa orang sombong nih. Yang bisa melihat pintu Tuhan. Yang kedua, beberapa pintu-pintu terbuka sama sekali tidak glamor. Dan sangat hidden, gak nonjol. Gak menyolok. Gak berarti. Pintu-pintu itu hanya dapat dimengerti oleh mereka yang memiliki the gift of discernment. Karunia membedakan roh. Dan orang yang hidup dengan perspektifnya Allah dan hidup dipimpin roh. Sebanyak orang dipimpin roh, mereka anak-anak Allah. Dan anak Allah hidup dengan kasih Allah. 3, beberapa pintu-pintu bukan pintu yang ditetapin Tuhan. Jadi hati-hati. Contohnya Yusuf, 11 tahun. Pintunya bukan buat dia sama sekali. Tahun ke-13 dia baru dapat pintu. Sehingga dia keluar langsung menjadi mangku bumi. Bayangin nunggu 11 tahun dan tahu ini bukan pintu gua. Ini bukan pintu gua. Ini bukan pintunya saya. Hebat loh si Yusuf loh. Karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Satu-satunya buku yang gak ada kepahitan. Cuman bukunya Yusuf loh. Anda tahu gak Yusuf gak pernah kepahitan sama kakaknya? Yusuf gak pernah jelekin kakaknya. Yusuf gak pernah cerita tentang kakaknya. 3, beberapa pintu-pintu bukan pintu yang ditetapkan Tuhan. Oh maaf. 4, so di nomor 3, copot topeng-topengmu lah. Belum ada pintu kok kamu mengaku udah ada pintu. 4, beberapa pintu-pintu tertutup dapat nampak seperti akhir suatu perjalanan. Kayaknya udah mepet, udah parah, udah sangat parah, udah gak ada harapan lah. Tapi sebetulnya itu awal dari perjalanan menuju destinasi Tuhan. Jadi kalau kondisinya lebih parah-parah sampai mau hancur, jangan nyerah. Tuhan masih besertamu. 5, percaya pada waktunya Tuhan untuk pintu dibuka. Berarti kamu mesti sabar dan tekun. Kasih itu sah. Jadi sementara menunggu kamu menempel sama Tuhan, duduk di kaki Tuhan kayak Maria atau sibuk kayak Marta? Apakah Maria kerja, mikirin, kepikiran?
mesti bikin ini, atau dia duduk diam untuk mendengar Tuhan berbicara. Makanya murid terbaik di Alkitab bukan Petrus Yohanes loh, Maria. 6. Karena kita ada dalam dekade 80, 57, 80, atau pay, 8 to pay, artinya mulut. Ini adalah musim 2024, deklarasi firman Tuhan. Maka ini adalah musim dari hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya siapa menggemakan kematian, hubungan jadi mati, jadi dingin, hubungan suami istri jadi cerai. Halo? Atau mau ngomong yang bagus yang terjadi. Ngomong janji Allah. Oke? So dalam perjalananmu menuju destinasi dari sumur ke istana seperti Yusuf, Anda mesti kaya pengampunan di tahun ini. Nomor 2, Anda mesti ngerti bahwa semuanya berpusat pada Allah, bukan pada kita. It's all about Him, not about us. 3, andalkan Tuhan, Dialah pemberi karunia Roh Kudus. Pada Yusuf dikasih karunia apa? Menerjemahkan mimpi, bukan? Bukankah karunia itu bikin dia ketemu raja-raja? Amsal 18 ngomong gitu. Gift bring you to palaces, bring you to kings. 4, dia punya excellent spirit seperti Daniel. Apapun yang terjadi, tetap Daniel gak akan lepas rule of life. Aturan hidupnya dia tetap 3 kali sehari bertemu dengan Tuhan. Yusuf setiap hari berada bersama Tuhan. Itu namanya excellent. 5, Anda akan menjadi orang yang preserving, orang yang melindungi, yang menolong sesama karena karakter Kristus, bukan karena kamu baik sama orang. So, are you ready for 2024? Katakan no choice. Saya mesti bertemu dewasa rohani. I have to be loving. Saya mesti jadi orang yang mencintai sesama. Ada amin? Bahaya kalau kamu nguber nubuat loh, tapi hidupmu tanpa kasih. Bahaya. Tuhan lebih mementingkan karakter daripada nubuat, visi. Semua itu hanya dapat digenapi if you walk with Jesus. So kita akan tutup dengan perjamuan suci pagi hari ini. Dan dengan perjamuan suci ini, kamu dikenalkan dengan kasih Allah. Perjamuan suci isinya adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia, Dia berikan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya tidak akan binasa tapi terima hidup yang kekal. So saya mau tanya pada kalian semuanya. Apakah tubuh yang dipecahkan, darah yang curahkan ini adalah kasih Allah? So pada waktu kau makan tubuh dan darah yang dicurahkan ini, what do you ask God? Apa yang kau minta sama Tuhan? Penuhi aku dengan kasih-Mu. Fresh, yang baru, yang segar di 2024 ini. This is not rutinitas. This is about love relationship. Hubungan orang mau mati buat kita. Apakah engkau mau mati buat dia?